semua, balik lagi ya. Hari ini baru sempat bikin video lagi nih, sorry. Soalnya kemarin-kemarin memang lagi agak sibuk, jadi nggak sempat update di YouTube. Cuman saya setiap hari ada update di Instagram, jadi jangan lupa untuk follow Instagram saya ya. Nah, hari ini tanggal 22 September ya. Hari ini pasti semua orang senang, apalagi kalau portonya hijau-hijau karena indeks kita hari ini naik 0,78%. Nah, view saya soal IHSG masih sama ya, masih ada di dalam penanya, dan kemungkinan besar sih harusnya ini bisa setiap kali ketahan di garis support yang di sini ini harusnya ketahan ya. Cuman kalau misalkan dia agak ketahan sih, ini mungkin ada beberapa support level di sini di 5.800, sama yang paling terakhir yang nggak boleh banget dijebol adalah yang di sini 5.740 lah. Nah, kalau misalkan semuanya sesuai dengan prediksi saya sih harusnya IHSG ini kalau dia berhasil breakout ini harusnya nanti kemungkinan bakal bisa tembus ATH baru ya. Kemungkinan bisa sampai 7.000, kita doakan saya semoga akhir tahun ini di window dressing bisa. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan saham hari ini, eh saya mau ngingetin aja kalau misalkan teman-teman belum follow Instagram saya, boleh di-follow dulu soalnya saya akan lebih sering update di situ mengenai edukasi seputar saham, terus ada juga topik-topik watchlist lah yang menurut saya layak untuk dipantau. Nah, ini Instagram saya di Jovi777. Nah, ini setiap harinya saya ada rutin posting ya. Seperti ini kemarin saya ada posting mengenai cara melihat foreign flow, inflow-nya bagaimana. Kemudian ini ada beberapa requestan dari teman-teman yang minta untuk dibahas sahamnya, saya juga kadang postingnya di sini. Ini saya ada kasih beberapa pendapat saya mengenai saham-saham yang diposting. Kemudian nggak cuman watchlist saham yang berpotensi naik, kadang-kadang juga saya kalau lagi lihat di Bitcoin gitu, misalkan saya lihat ada potensi untuk turun, nih saya akan kasih juga di sini kayak gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang misalkan belum follow, boleh follow Instagram saya sekarang. Dan kalau misalkan kalian mau request saham untuk dibahas juga boleh, langsung aja komen di postingan saya. Kalau bisa sih di postingan terakhir biar saya bisa lihatnya lebih cepat. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke watchlist saham yang menurut saya layak untuk dipantau. Ini kita lihat dari sektor perbankan aja ya, bank-bank gede. Nah, yang pertama ini ada BMRI, ini dihapus dulu deh drawingsnya. Nah, kalau dilihat di sini BMRI sebenarnya sekilas di sini kan ada beberapa gap ya di atas ya. Yang pertama gapnya di sini ada di area 6.500 sampai 6.600. Nah, ini mungkin bisa jadi patokan kita ya buat kalau misalkan yang bagi mau yang investing ini bisa jadi patokan kita lah, TP terdekatnya di area sini karena ini gap kemungkinan harusnya bisa ditutup. Nah, terus untuk ini yang menarik adalah di sini kalau diperhatikan ada satu pattern di sini yang sangat menarik. Sebentar. Hmm, ya, di sini ya kalau dilihat ini ada satu pattern yang seharusnya sih akan bentuk cup and handle ya di sini ya. Nah, ini patternnya udah jelas banget ya. Tinggal nunggu dia breakout dari handle-nya, dan harusnya sih kalau misalkan ini patternnya valid, kita target profitnya itu setara dengan handle sih di sini. Jadi, sorry, setara dengan tinggi cup ya. Nah ya, jadi kalau misalkan target untuk cup and handle ada di sini, ada di area 7.000. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau yang target jangka pendek itu mungkin bisa di area yang tutup gap. Jadi di 6.500 sampai 6.600 seperti itu. Nah, kapan kita bisa beli? Kalau untuk yang investing sih sebenarnya area belinya bisa di sini ya. Jadi ini udah kelihatan banget sih ada area beli yang bisa teman-teman perhatiin.
bagi yang mau invest. Sebentar. Nah, jadi area belinya itu sebenarnya di sini. Nah ya, area belinya cukup besar ya. Jadi selama dia gak tembus di sini, tembus di 5.600 itu masih oke banget buat kalau yang teman-teman mau investing ataupun mau trading cicil beli. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus 5.600 ya mungkin support berikutnya nanti agak jauh sih di sini. Di 5.400, kemudian di bawah lagi ada di bawah 5.000 lah di 4.900. Cuman seharusnya sih ya kalau kita lihat ini udah mau window dressing di akhir tahun harusnya sih dia gak mungkin jebol di sini. Cuman untuk jaga-jaga kalau misalkan dia jebol bagi teman-teman yang mau trading sebaiknya sih cut loss dulu kalau dia jebol 5.600. Cuma bagi teman-teman yang mau investing kalau kalian percaya ini sahamnya perusahaannya bagus, fundamentalnya oke, hold aja sih. Cuma mungkin untuk fresh down-nya jangan tiap -2% atau -3% langsung fresh down karena agak sayang ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk yang mau trading, masuknya itu bisa tunggu setelah breakout dari handle di sini. Atau kalau mau cicil sebenarnya boleh, cuman batas cicilnya area ini, area kotak ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Kita bahas sahamnya BBCA. Ini juga salah satu saham sultan ya. Oke, saya hapus dulu drawingsnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya sebenarnya BBCA dalam jangka gedenya ini seperti membentuk sebuah pattern yang namanya ada sebuah pattern yang namanya double bottom ya. Nah, sorry, ini harus dihapus dulu. Oke. Nah, ini ya, ada double bottom di sini kalau dilihat. Nah, neckline-nya pas-pasan ada di sekitar sini lah, area 33.025. Nah, sekarang dia lagi ketahan di neckline, ini nggak bisa naik nih. Cuman eh, yang menarik kalau misalkan dia udah bisa tembus neckline, itu kalau kita lihat dari targetnya si double bottom ini harusnya dia bisa sampai ke area sebentar. Harusnya sih bisa sampai ke dekat-dekat ATH-nya lagi di 36.400. Yang mana kenaikannya masih ada di 9% lah, hampir 10% harusnya. Cuman untuk saham-saham big cap seperti yang teman-teman tahu ya, ini jalannya agak lelet. Jadi kalau misalkan untuk yang mau trading mungkin jangka waktunya time frame-nya harus diperpanjang dikit. Beberapa bulan lah harusnya. Cuman kalau untuk teman-teman yang mau investing sih saat ini harusnya bisa cicil-cicil beli sih soalnya ini udah oke banget dan kalau kita tarik garis trendline-nya dari sini eh, ya jadi kalau kita tarik garis trendline-nya juga ini dia sebenarnya udah breakout dari ininya dari downtrendnya. Nah, dia sekarang lagi ketahan di sini dan sementara sih sideways. Jadi kalau yang mau trading sih kalau misalkan kalian pengen masuk di sini, area belinya sih sebenarnya di sini sih. Udah kelihatan banget ya di kotak ini di sekitaran 32.000 sampai 32.700 lah sekitaran area sini lah. Dan kalau untuk cut loss sih kita jauhan dikit sih sebenarnya biasa ini cut lossnya di sini di 29.000. Cuman selama kalau teman-teman bisa cek juga di broker summary-nya ini silakan cek nanti teman-teman pasti akan lihat ini inflow dari asing di saham ini tuh bener-bener gede banget dari bulan ya selama beberapa bulan terakhir lah nanti teman-teman cek aja saya gak akan kasih lihat di sini karena nanti takutnya durasinya terlalu lama. Oke ya, jadi ini untuk saham BCA ya. Sekarang kita ke BBRI. Nah, BBRI ini kan kemarin habis right issue ya. Dan sebenarnya sih kemarin ada satu pattern yang oke banget, cuman kemarin dijebol nih. Jadi cuman hari ini udah naik lagi sih. Nah, kalau dilihat nih BBRI, coba kita tarik sebentar guys trendline-nya. BBRI sebenarnya ada yang menarik ini ada dari gap ya. Jadi kalau kita lihat gap
di sini ada gap kecil di atas itu di 4000, ya kita anggaplah 4580 sampai 4600. Kemudian ada satu gap lagi yang lebih dekat di sini ya di 4070 sampai 4100. Nah, untuk BBRI sendiri sih sebenarnya kemarin target belinya itu ada di sini ya, trading range-nya ya. Karena dia kan sideways kan. Nah, di sini dari 3610 sampai di resistennya di 3970. Cuman kemarin memang tembus di sini dan sekarang sih dia lagi pas-pasan banget terakhir lagi mau mencoba balik lagi ke atas. Nah, kita mungkin kalau untuk teman-teman yang mau trading di sini harus lebih baik sih wait and see dulu ya. Jadi kalau misalkan dia udah confirm nih bisa balik lagi ke 3600-an, itu boleh cicil langsung, cicil masuk. Nah, area TP-nya sih sebenarnya di sini karena dia masih sideways jangka kecil. Cuman kalau mau tunggu lebih atas lagi sih sini ada satu gap lumayan dekat di 4070. Cuma kalau nggak mau amanin TP ya di sini lah di 3900-an lah. Itu boleh TP. Seperti itu untuk BBRI ya. Nah, terakhir ini saham bank juga. Kita ke agro. Oke, agro nih kalau ini udah kebetulan udah saya gambar ya. Di sini ada satu symmetrical triangle. Nah, eh, hari ini sih sayang banget ya penutupan harganya digeprek ke bawah ya, soalnya ini candlenya juga kurang bagus kayaknya. Nah, untuk agro sendiri ini like dijadiin watchlist sih, soalnya kalau misalkan dia bisa breakout dari symmetrical triangle ini, oh ini bakal menarik banget karena kemungkinan besar dia bakal bisa tembus ATH baru. Kita anggaplah targetnya di sini dan ya kalau dia bisa breakout dari symmetrical triangle dan bisa breakout dari ATH ini akan sangat menarik karena kemungkinan besar akan bisa sampai ke 3300. Kalau kita ukur dari Fibonacci-nya, kalau dia berhenti di 1618 ini berarti kemungkinan besar dia akan bisa sampai ke daerah-daerah sini 3420 di ATH baru, kurang lebih seperti itu. Nah, garis biru ini untuk target symmetrical triangle, tapi ini harus lihat dia breakoutnya pas di mana ya, jadi ini masih bisa berubah. Nah, ada dua kemungkinan sih. Yang pertama dia bakal sentuh di sini di resisten, kemudian dia balik lagi ke bawah, kemudian ini atau nggak kuat dia akan ke bawah, atau yang kedua dia akan besok langsung ini terus konsolidasi sebentar di sini mungkin ya, terus langsung breakout ke atas seperti itu. Nah, untuk trading plan dari symmetrical triangle ini sih sebenarnya yang lebih aman kita tunggu sampai dia breakout dulu. Kemudian kalau dia ada retest lagi kita baru masuk setelah dia retest di sini. Di trendline yang resistannya ini. Nah, untuk ketika dia udah confirm nih, udah retest terus udah bisa naik lagi, nah itu baru kita masuk. Itu resikonya akan lebih lebih rendah dan kita juga nggak perlu tunggu lama ya, karena kalau misalkan kita mau masuk sekarang sih sebenarnya bisa aja teman-teman. Cuman kalau mau masuk sekarang itu harus palingan a fresh down, jadi beberapa kali pembelian, dan kalau misalkan dia sampai nggak kuat di support di sini yang 1600 1960 itu langsung out aja, soalnya support berikutnya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini nggak tahu ada support kuat di mana lagi, mungkin di sekitar area 1000 1500 ya, itu masih jauh banget seperti itu. Oke, untuk video kali ini segitu aja watchlist dari saya. Ini bisa banget untuk dipantau selama mungkin beberapa bulan ke depan juga harusnya masih oke, dan ada kemungkinan besar ini performnya akan di akhir tahun dan menyesuaikan dengan window dressing kita ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada request saham yang mau dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalkan, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, terus teman-teman juga bisa request saham-saham untuk dibahas di Instagram saya. Oke, semoga bermanfaat.